Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, di dalam program Mutiara Iman di Kompas TV, saya pada hari ini mengajak kepada kita semua untuk mari kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah memberikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat umur, sehingga kita bersama-sama dapat hadir dan bersama-sama bisa menyaksikan dalam tayangan Mutiara Imam di Kompas TV pada hari ini. Ketika kita bersyukur, maka Allah akan senantiasa menambah nikmatnya. Dan insya Allah nikmat Allah akan terus Allah berikan kepada kita, orang-orang yang bersyukur. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita, Nabiullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita dalam kehidupan ini, maka tentu kita harus bagaimana menjadi insan yang senantiasa hadir di dalam ruang lingkup kita, baik dalam kehidupan kesendirian, berkeluarga, bertetangga, bersaudara, bersahabat. Tanamkanlah senantiasa rasa syukur yang ada pada diri kita semuanya. Saudara kru program Mutiara Iman yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan satu tema, jadilah insan yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Ketika kita melihat bagaimana matahari menyinari tidak untuk dirinya, tapi bermanfaat bagi yang ada di sekelilingnya. Bahkan ke bawahnya dia menyinari, bermanfaat bagi manusia, bagi tumbuhan dan hewan-hewan dan lain sebagainya. Sungai yang mengalir tidak hanya bermanfaat mengairi bagi sungainya, tapi bagi orang yang melintasi yang ada di sekelilingnya, ada manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Sungai mengairi yang penuh dengan manfaatnya. Begitupun kita manusia, menjadikan kita manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Terkait dalam dimensi manfaat ini, kita melihat bagaimana program saat ini, yang pada saat ini kita melihat program Astacita, 8 program inti dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Haji Prabowo, bersama Wakil Presiden dan semua jajarannya. Di mana program ini kita lihat adalah program juga salah satunya adalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini adalah merupakan suatu hal yang bermanfaat bagi halayak banyak. Kita lihat di mana dalam dimensi-dimensi, bahkan di wilayah semua masuk ke seluruh pedalaman desa, sekolah, di mana kita melihat ada anak-anak yang kasihan dengan dampak membawa makanan itu. Dia rindukan orang tua yang ada di rumah. Dia bawa makanan untuk ibu yang ada di rumah. Luar biasa keberkahan daripada program ketahanan pangan ini. Maka insya Allah kita semua yang hadir, yang menyaksikan, yang menonton ini, mari kita dalam dimensi untuk bersama-sama mendukung program ketahanan pangan ini. Maka kita melihat juga ada program makan gratis anak-anak sekolah, yang tentu kita melihat bagaimana mereka merasa bahagia. Dan tentu terperiksa terkait dengan kesehatannya, perlu dicek kesehatan makanannya, menunya, makanan bergizinya. Maka insya Allah ini adalah program yang akan terus berkelanjutan. Maka indahnya ketika kepedulian dari pimpinan tertinggi sampai ke bawah dan semuanya merasakan hal-hal yang luar biasa. Inilah sesuai dengan identik yang dijelaskan di dalam hadits qudsi. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Kasih sayang kalian kepada penduduk bumi, ketika itu ada, maka Allah akan sayang kepadamu. Maka Allah akan turunlah rahmah kepada kita bersama. Dari pimpinan tertinggi Bapak Presiden terus sampai ke bawahnya, sepakat di mana membagi makan gratis dalam program ketahanan pangan. Bagaimana ada teman-teman kita para petani, ya, pertanian, bahkan ada peternakan, perkebunan, dan lain-lain sebagainya. Bahkan dalam program Astacita ini, program Wakil Presiden dari jajaran kepolisian membuat satu program yang mendukung dengan membuka pendaftaran terkait dengan generasi-generasi muda yang dari bidang-bidang keahliannya. Dari tamatan perikanan, pertanian, banyak penerimaan yang dibuat di mana-mana. Dan tentu itu untuk menghasilkan kader-kader nanti ke depannya sebagai penerus daripada program Astacita ini. Betapa luar biasa dalam dimensi ini. Kita tentu menjadi satu harapan yang besar bagi kita, agar para pemimpin-pemimpin negeri bangsa ini, agar senantiasa Allah berikan umur yang panjang, Allah berikan kesehatan, dan semua para jajaran kabinetnya, baik Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, dan semua jajaran TNI Polri, kita semua para masyarakat elemen, bagi tenaga kesehatan, tenaga kedokteran, semuanya kita berpartisipasi, kita bersama-sama dalam mendukung program Astacita Bapak Presiden Republik Indonesia kita tercinta. Kami di dalam dimensi ruang lingkup dakwah di mana-mana di seluruh negeri ini
terus menyampaikan pesan-pesan di dalam makna-makna kebaikan. Maka betapa indahnya ketika kita menjadi insan yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Di dalam ruang lingkup kita saat ini, kami sendiri berada di wilayah Polda Gorontalo. Bapak Kapolda Gorontalo, Bapak Wakapolda Gorontalo, dan semua jajaran dan tingkat Polres Polsek semuanya mendukung program Asta Cita ini. Bagaimana ketahanan pangan, bahkan mengawasi, menjaga bersama-sama prosesnya dan mengantarkan agar masyarakat itu senantiasa terdampingi, ada pendampingan selalu. Mereka merasa aman, tenang, dan tentram di dalam program-program Bapak Presiden ini. Maka insya Allah semua jajaran yang peduli, maka Allah akan berikan keberkahan bagi kita semuanya. Bukan hanya serta-merta maunya kita, tapi semua adalah maunya Allah. Untuk bagaimana kita menyerukan pada kebaikan. Jajaran dimanapun kita berada menyerukan kepada kebaikan. Sehingga dijelaskan dalam Allah juga dalam firman-Nya, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada dari segolongan kalian yang menyerukan, menyampaikan pesan-pesan kebaikan, bahkan tidak segan-segan mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Tentu kita dalam dimensi kami sebagai insan Polri, hadir kami di mana-mana, bukan hanya sebagai insan Polri saja, tapi di dalam juga pesan dalam menyampaikan seruan kebaikan, juga merupakan tugas dari aparat Polri, di mana kami hadir di mana-mana terus bersinergi bekerja sama dengan jajaran TNI di dalam mendukung, mengawal program-program yang baik, dan tentu menjaga keamanan dan kedamaian negeri. Di dalam firman Allah yang dijelaskan tadi, dalam surah Al-Imran ayat 104 tadi, bahwa hendaknya ada dari segolongan kalian yang menyerukan perbuatan baik, bahkan mencegah perbuatan keji dan kemungkaran, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Mari, adakah kita menyerukan hal yang baik? Maka mari bersama-sama kita dengungkan terus ketika hal itu baik, maka insya Allah akan mengalir keberkahan bagi kita semuanya. Kita dalam kehidupan dunia ini, jangan hanya mencari kehidupan dunia saja, tapi mari kita juga mencari kehidupan yang namanya untuk kehidupan akhirat. Jangan juga kita hanya mencari kehidupan akhirat saja, namun dunia kita lupakan. Jangan. Allah pertegas kembali, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Raihlah kalian untuk menggapai kenikmatan akhirat, namun jangan kalian lupakan untuk menggapai kenikmatan duniamu. Saudaraku, sahabat Kompas TV dimanapun berada, sebentar lagi kita akan lanjutkan program Mutiara Iman, dan tetap bersama kami setelah jeda berikut ini. Terima kasih masih tetap bersama kami dalam program Mutiara Iman di Kompas TV. Tentu teruslah kita bersama dalam dimensi untuk terus bersama. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam dimensi kita hadir sebagai insan yang bermanfaat ini, maka tentu tertanam dalam diri kita bahwa kehadiran yang dari sisi manfaat ini tentu begitu hal yang luar biasakah atau hal yang sepele. Maka ketika kita mengerti bagaimana kehadiran kita, maka insya Allah akan bermanfaat terkait dengan segala sesuatu kebaikan tentunya. Dan mari kita untuk saling bahu-membahu dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat jelas ketika kita mencari kenikmatan akhirat, maka jangan kita lupakan untuk mencari kenikmatan dunia. Jadi harus balance. Terkait kita mencari kenikmatan akhirat, jangan kita lupakan untuk mencari kenikmatan dunia. Jadi dalam maknanya apa? Jangan hanya kita mencari kenikmatan dunia-dunia saja, akhirat kita lupakan. Atau bahkan hanya akhirat saja, dunia kita lupakan. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Raihlah kalian untuk menggapai kenikmatan akhiratmu, tapi jangan kalian lupakan untuk menggapai kenikmatan duniamu. Ketika kita menggapai kenikmatan akhirat dan kenikmatan dunia sudah kita gapai seiring bersama, seiring sejalan, maka tentu dilanjutkan firman Allah ini, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Berbuat baiklah kalian kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di permukaan bumi ini, karena sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Karena apa? Allah begitu
menciptakan keindahan segala macam bentuk dalam kehidupan dunia. Kita manusia hanya diminta saja untuk bersyukur dan menjaga, merawat itu semuanya. Maka tentu jadilah kita insan yang bermanfaat. Di dalam program Astacita Bapak Presiden Republik Indonesia, maka tentu menjadi satu makna yang mujmal bagi kita untuk bersama-sama kita mengawal, mengikuti bagaimana dimensi itu. Dan semua dalam program ini ada ketahanan pangan, bahkan makan gratis yang berdasar dampaknya terasa begitu luar biasa. Sampai anak-anak sekolah, sampai semuanya merasakan anak-anak ini. Dan terkait dengan makanan itu mereka merasa nyaman. Betapa bahagia dengan kepedulian yang ada dari sosok kepemimpinan yang luar biasa. Maka insya Allah ketika dalam wacana-wacana yang sudah terprogram, yang bahkan sudah terlaksana hingga saat ini, kami dari jajaran kepolisian Polda Gorontalo, dari Bapak Kapolda, Wakapolda, dan semua jajaran Polres sampai tingkat Polsek semuanya. Bahkan ada program penerimaan terkait dengan berkaitan dengan ketahanan pangan ini, baik dari lulusan pertanian, perikanan, dan lain-lain sebagainya. Maka tentu menjadi penerus nanti terkait dengan program Astacita Bapak Presiden Republik Indonesia. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mari untuk kita terus bagaimana memberikan hal yang kehidupan dalam bermanfaat. Ketika kita menjadikan insan yang betul-betul, kita harus tahu dalam dimensi mana kemanfaatan kita. Ketika kita punya jabatan, jadilah manfaat dari sisi jabatan. Ketika engkau manfaat dari sisi keilmuanmu, manfaatlah dari sisi ilmumu. Ketika engkau bermanfaat dari sisi harta, maka berbagilah harta. Karena ketika sesuatu hal yang kau berikan bukanlah sesuatu yang hilang, tapi sesuatu itu akan berpaling dan akan kembali kepadamu. Bukankah kita telah bersedekah sampai dimensi saat ini? Ketika kita tahu bahwa kita bergerak saja membantu orang, itu adalah sedekah tenaga. Ketika kita membantu di dalam program Astacita, di dalam mendukung, mengamankan proses berjalannya program itu adalah sedekah. Dan sedekah yang kita berikan baik tenaga, pemikiran, ilmu, dan rezeki dan lain sebagainya, ya Allah titipkan melalui kita. Dan kita bagikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Sedekah bukanlah sesuatu yang hilang, tapi sesuatu yang akan berpulang dan kembali kepada kita semuanya. Berbuatlah baik, meskipun kebaikan itu tidak selalu dihargai. Karena memang kadang-kadang kita ini berbuat baik saja, banyak yang mencibir. Apalagi kita berbuat buruk, maka marilah kita berbuat baik. Agar senantiasa kebaikan itu menjadi dampak yang baik bagi kita, diri kita. Di tengah ada juga oknum-oknum yang mencederai nama. Baik menjaga, mereka merusak nama lembaga. Ada yang merusaknya dan ada yang menjaganya. Ada yang meruntuhkannya, ada yang mengangkat citranya. Disinilah di tengah-tengah kita hadir di mana kita berada. Marilah jangan bosan-bosannya untuk terus berbuat baik. Meskipun kebaikanmu tidak selalu dihargai. Kita di dalam perbuatan baik tidak perlu hanya mengejar pujian manusia, tapi mari kita berharap dengan pujian Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang-orang yang kadang melihat kita tersenyum, bisa jadi dalam hatinya ada hal-hal yang hanya menggugurkan kewajiban dengan senyuman saja. Tapi setelah senyuman itu hilang, dia akan mencengkram kepada diri kita. Sehingga dalam dimensi ini apa maknanya? Mari kita terus berpikir baik, berhusnuzon, berbaik sangka, dan tentu biarkan pemikiran kita tetap baik agar tidak digerogoti oleh hal-hal yang buruk. Teruslah kita dalam dimensi kebaikan ini, maka tentu di dalam momen siklus yang besar yang kami ambil sesuai tema tadi, ada di dalam menjadi insan yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Sudahkah kita bermanfaat dalam ruang lingkup kita? Kita bertetangga, berbeda suku, berbeda budaya, berbeda bahasa, berbeda bangsa, bahkan berbeda agama. Bagaimana ruang lingkup kita dalam perbedaan itu? Adakah kita menghormati, berbuat baik kepada mereka, menghargai mereka? Tentu dalam dimensi ini kita harus tahu di mana batasan-batasan. Kita harus tahu berbuat. Dimanapun kita harus tahu mengontrol dalam dedikasi, pemikiran, dan perilaku kita. Tentu tidak mencederai daripada asas kebersamaan kita. Kita diikat dengan undang-undang yang ada. Bagaimana kita berkehidupan dengan berasaskan ketuhanan yang Maha Esa. Dan tentu kita semua adalah makhluk ciptaan Allah. Allah menciptakan kita beragam-ragam. Allah menciptakan kita terjadi berbagai macam perbedaan. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan. Kalau Allah itu berkehendak, Allah bisa jadikan kita satu golongan umat saja. Tapi Allah tidak demikian. Allah hadirkan kita beragam-ragam. Hadir kita berbeda suku, berbeda budaya, berbeda bahasa, berbeda bangsa. Bahkan ada di antara kita berbeda agama. Untuk apa perbedaan-perbedaan ini? Lita'arafu, untuk saling mengenal antara satu golongan dengan golongan yang lainnya. Betapa indah Allah menciptakan perbedaan di antara sekeliling kita ini. Kita melihat ada pepohonan, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna merah. Terjadi berbagai macam dimensi-dimensi perbedaan. Betapa indah perbedaan warna. Allah saja menyukai perbedaan.
Nah, bagaimana kita sebagai manusia ciptaan Allah, maka tentu kita pun harus mencintai, menyukai perbedaan itu. Indahnya ketika perbedaan itu hadir, kita duduk bersama-sama, bukan mencari pembenaran, bukan mencari titik kesalahan, namun bagaimana cara kita untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan kita saling menghormati dan kita saling menghargai, menjadikan kita insan yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Saudaraku, pemirsa kita dimanapun berada dalam ruang lingkup Mutiara Iman Kompas TV, sebentar kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Terima kasih, saudaraku masih tetap bersama saya dalam program Mutiara Iman di Kompas TV. Di dalam referensi-referensi makna-makna yang kami jelaskan, bahwa tentu untuk menjadi insan yang bermanfaat bagi manusia yang lain, bukan hanya kemauan kita, tapi merupakan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Ketika rahmannya Allah, rahimnya Allah pun diturunkan kepada kita semuanya. Allah tidak memandang kalian dalam dimensi yang mana. Allah hadirkan semua dalam bentuk-bentuk keberkahan yang Allah datangkan dari sisi di mana kita berkehidupan dan kita berada. Tentu terkait dengan manfaat-manfaat yang kami sampaikan tadi, bahwa negara kita Kesatuan Republik Indonesia saat ini yang diawaki oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Prabowo, di mana beliau mempunyai program 8 Astacita, di mana dalam 8 poin itu makna-makna yang cukup jelas, dan tentu kita semua mendukung. Bahkan di situ dijelaskan juga terkait dengan adanya ketahanan pangan, di mana jajaran TNI, Polri, kita semua dari tingkat Mabes Polri sampai kami yang saat ini di Polda Gorontalo, Bapak Kapolda Gorontalo, semua Wakapolda Gorontalo dan semua jajarannya mensupport dan mendukung itu, dan serta bagaimana mengamankan, menjaga, mengawal masyarakat agar memastikan perasaan aman, tenang mereka di dalam program ketahanan pangan yang berkepanjangan. Dan dalam program ini Kapolda, semua Kapolda yang ada dimanapun berada, dari Bapak Kapolri dan sampai tingkat bawahnya, Kapolda Gorontalo, semua membuka peluang program penerimaan anggota Polri dari sumber-sumber yang mumpuni, mempoten sesuai dengan kemampuan ketahanan pangan, pertanian, perikanan, dan lain-lain sebagainya. Maka tentu menjadi hal sebagai support mendukung dengan program ini. Maka tentu di dalam makna-makna yang bermanfaat ini, ketika Rasulullah pun bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Allah perkuat dalam firman-Nya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah kalian kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Ada program yang selanjutnya, yaitu makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah. Masya Allah, kita lihat bagaimana fenomena yang ada, betapa senangnya mereka ketika menerima makanan gratis. Bahkan mereka bawa pulang untuk kepentingan ibu tersayang. Mereka berikan kepada orang tuanya. Ada pebakti anak-anak yang soleh di situ. Ada anak yang berbakti di dalam makna dia tahu bagaimana untuk rasa yang dia rasakan buat orang yang di rumah juga merasakan. Betapa arti daripada makna yang luas, berkahnya mengalir sampai kepada pemimpin tertinggi negeri ini. Bapak Presiden terus mengalir sampai ke bawahnya, keberkahan akan terus mengalir. Di belakang saya tertulis pesan adat, di belakang saya juga tertulis Tribrata dan Catur Prasetya, serta arti dan makna logo Polda Gorontalo. Di dalam makna-makna ini tentu begitu luas. Kita melihat dalam dimensi-dimensi ketika kita melihat dalam suatu program-program dimanapun kita hadir, bahwa kami aparat Polri terus berandaskan di dalam poin yang berada di belakang, Tribrata dan Catur Prasetya, di mana inilah merupakan slogan kami pegang teguh ini sebagai insan Polri. Maka tentu hadir kami di mana-mana memberi dampak yang baik bagi halayak banyak. Di tengah ada yang berbuat baik, ada pula yang mencederai namanya. Namun itulah hanyalah oknum-oknum saja. Maka tentu menjadi hal yang tidak aneh lagi, yang tidak asing lagi bagi kita. Ketika ada yang berbuat baik, maka ada juga yang berbuat buruk. Maka ingat, masih banyak yang lebih baik ketimbang yang buruk. Mari saya mengajak kepada kita semuanya, untuk mari senantiasa jadilah kita insan yang bermanfaat bagi orang yang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Support selalu program ketahanan pangan. Support 8 Astacita Bapak Presiden Republik Indonesia. Mari kita dukung bersama adanya makan gratis yang pada saat ini sudah berjalan dan terus berjalan, insya Allah. Kita doakan semoga pemimpin negara sampai semua pensupport Bapak Kapolri, Panglima TNI akan terus diberikan Allah kesehatan. Dan insya Allah program ini akan terus berjalan. Mari teruslah berbuat baik. Meskipun kebaikanmu tidak selalu dihargai.
Karena orang yang membencimu, mereka tidak akan butuh tentang segala macam kebaikan yang kau lakukan. Karena mereka sudah melihatmu dengan pandangan kebencian. Tapi ketika orang itu melihat dengan pandangan cinta kepadamu, tak perlu kau pencitraan, tak perlu kau angkat marwah dirimu. Apapun yang kau lakukan, maka orang yang cinta padamu, dia akan percaya terhadap dirimu. Olehnya itu, berbuatlah baik, bukan siapa yang terbaik, namun siapa yang mau berbuat baik. Insya Allah, keberkahan akan senantiasa mengalir kepada kita semua. Kami sebagai nama kedinasan dan nama pribadi senantiasa mendoakan negeri ini. Semoga akan senantiasa Allah berikan keberkahan bagi kita semua dan penduduk negeri dimanapun kita berada. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kami mengambil 3 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, untuk mari kita senantiasa di dalam berkehidupan ini untuk saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Ketika kita saling mengingatkan, maka insya Allah Allah akan senantiasa menjaga hati dan menjaga kehidupan kita. Kemudian kesimpulan yang kedua, mari kita jaga persaudaraan kita. Kita hadir di mana-mana dalam bingkai kebinekaan, dalam bingkai perbedaan suku budaya. Mari kita jadikan kita insan yang senantiasa menjadi insan yang baik, teduh hati, qalbun salim, hati yang selamat. Kita hadir di mana-mana, orang yang hadirnya kita, mereka merasakan aman, damai, dan tentram. Kemudian pesan terakhir, kami senantiasa menyerukan, menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Dimanapun kami berada, di seluruh pelosok negeri ini, kami merupakan sebagai Dai Polri yang hadir di mana-mana dan tentu menyampaikan pesan kebaikan untuk menyerukan kepada umat. Bukan hanya kemauan kita saja, tapi merupakan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan tadi yang kami sampaikan di ulasan awal, wal takun minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada dari segolongan kalian yang menyerukan, menyampaikan pesan-pesan kebaikan, bahkan mencegah perbuatan keji dan kemungkaran, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Disinilah dimensi kami harus terus menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Meskipun kebaikan kita kadang ada yang menghargai, kadang ada yang tidak. Maka berbuatlah terus baik, karena yakinkan ada Allah di akhir ceritanya. Itu saja sekelumit yang dapat kami sampaikan. Insya Allah ada manfaatnya bagi kita semuanya. Saya mendoakan kebaikan buat kita semua, saudaraku yang terus berada dalam program Mutiara Iman di Kompas TV ini, agar kita terus bersama dalam menyaksikan, menonton tontonan siar-siar kebaikan yang disiarkan oleh Mutiara Iman di Kompas TV. Dan kita akan melanjutkan nanti pada episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Salam santun selalu dari saya, Ustadz AKP Muhammad Atmal bin Muhammad Fauzi Esa, sebagai perwira unit opsional di Binmas Polda Gorontalo. Wallahul musta'an, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.